Itu semua aku tunjuk-tunjuk. Aku sumpah serapah, sumpah. Aku sumpah serapah. Kalian inget ya, kalian giniin saya. Demi Allah saya nggak ridho. Kita lihat ya. Kalian hancur sejadi-jadinya. Aku udah pernah bilang, jangan pernah nolong mereka lagi. Itu tuh kayak nolong anjing kejepit. Bu, ini udah stadium akhir, Bu. Udah stadium akhir tuh gimana? Udah stadium 5, Bu. Jadi sampai di hasil labnya aja sampai ada tanda serunya, Bang. Fungsi ginjalnya tinggal 3%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya, Andi, host yang dipastikan sudah mulai tampan dan bisa bikin kamu nyaman. Malam ini saya kehadiran seorang narasumber yang sudah bercerita di channel sebelah ya. Dia bercerita tentang horor, tapi kali ini dia bukan cerita horor nih. Dia ingin menceritakan lika-liku perjalanan hidupnya yang cukup lumayan berat ya. Kalau menurut saya gitu. Tapi kayaknya kalau menurut narasumber kayaknya enjoy aja sih. Cuma ya biar kita tahu ya kita tanya aja langsung ke narasumbernya ya. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam, Bang Andi. Saya panggilnya Kak siapa nih? Amel. Kamel. Ya gimana kabarnya Kamel? Alhamdulillah baik. Baik ya, sehat ya. Kayaknya mukanya udah muka-muka agak capek nih. Iya, habis jualan. Oh iya, Kamel jualan ya. Iya. Oke. Nah, saya sempat mantau apa SW-nya Kamel gitu ya. Kan sama sih ceritanya dengan yang di horor. Sekarang suami sedang sakit dan banyak situ ya butuh perjuangan selain mental dan juga materi gitu ya Kak ya. Mungkin Kamel bisa cerita aja langsung deh Kak. Ceritanya berarti dari terserah Kamel dari mana ceritanya? Dari yang happy apa langsung ke ininya nih? Ya happy-happynya aja dulu biar Oke. balance gitu kan. Oke. Oke, silakan Kamel. Iya kan aku sama suami aku pacarannya 4 tahun kan. 4 tahun. Dari Oke. dari SMA kelas 1 mau naik kelas 2 dari situ. Oh, Jadi emang nikahnya nikah muda. Ya itu yang aku cerita, disuruh buru-buru sama mertua aku. kenapa emang tekdung dulu? Enggak. Nauzubillah. Enggak. Enggak. Ya itu yang aku cerita, aku baru tahu ternyata bapaknya butuh buat ngorbanin nyawa, butuh tumbal itu. Oke. Yang ternyata yang meninggal malah anaknya. Ya kan? Nah, jadi tuh awal-awalnya sih aku happy-happy aja ya sama dia ya. Apalagi pas masa-masa pacarannya itu ya baik-baik aja lah, kayak selayaknya orang pacaran aja gitu. Kayak cuma emang ya yang dari awal aku bilang, bapakku kan emang gak sukanya tuh bukan sama orangnya, tapi tuh dia udah merasa nih keluarganya gak bener. Keluarga dari siapa nih maksudnya? Dari kalau bapakku sih ngomongnya dua-duanya gak beres nih Dua-duanya. gitu. Oke. Karena dia broken home kan, Mertua nih maksudnya ya. Oke. gak beres nih dua-duanya gitu kan. Sampai ke yang ngurusin dia neneknya kan, bapakku tuh udah sering ngomong ini gak beres, ini gak bener gitu kan. Cuma kan aku ngelihatnya suami akunya ya kan. Ya. Terus bapakku juga ngomong kalau suami kamunya baik, cuma itu loh keluarganya gitu kan. Cuma ya udahlah, aku nggak mau terlalu ambil pusing ya. Ya udahlah, namanya orang masa mau sempurna mulu ya kan. Iya betul. Nah terus happy aja lah aku. Tadinya suami aku kan kerja di PT ya, PT yang cukup bonafit. Nah dia itu sering nolong keluarganya kan. Dia sering nolong, sering minjemin duit nggak dikembaliin juga. Oke. Sering nolong, nggak minjem nggak diganti-ganti itu minjem uang.
akunya mah santai aja. Memang aku tipenya tuh nggak terlalu ngatur-ngatur amat. Emang dari awal nikah tuh aku bukan tipe yang ngatur-ngatur banget. Cuma suami aku kan lama-lama jengah juga kan. Nah sampai yang aku cerita dia akhirnya nggak diangkat tuh jadi karyawan tetap. Nah dia itu jadi Gojek lah tuh. Oke. Pada aku lagi hamil anak pertama jadi Gojek. Dia jadi Gojek. Itu aku kan ada masalah sama keluarganya ya. Yang aku akhirnya ngontrak, aku diusir lah gitu sama keluarganya. Nah itu tuh aku pengennya tuh yang utang sama dia ya bayar lah ya Iya. kan. Tahu diri nggak ada bang. Enggak dibahas sama kali. Enggak. Dan ini ngontrak posisi masih hamil waktu diusir tuh. Iya. Oh, masalahnya? Ya masalahnya itu jadi aku kan namanya hamil anak pertama sensitif. Waktu itu kan bapak mertua aku masih ada. Jadi dia itu jelek-jelekin aku ke adik ipar aku Oke. sama ke yang lain. Tapi yang ngomong ke aku nih adik ipar aku. Dia ngomong katanya ih Kamel parah banget. Dulu ngumpet-ngumpetin apa kakak aku ya gitu-gitu. Katanya aku dibilang ngejar-ngejar suami aku. Aku ngumpetin dia di kosan ngapain coba? Orang aku aja sibuk kerja, aku kerja dia kerja. Beda PT lagi. Nggak bisa dikondisikan kan. Dia kan tinggal sama bapaknya. Dia kan punya teman-teman cowok. Jadi dia bisa aja dong ke tempat temennya ya kan. Namanya cowok-cowok bujangan gimana sih bang? Iya. Sering Ngumpul-ngumpul lah ya. Aku juga nggak mau yang terlalu gimana-gimana, orang belum jadi istri. Dia nuduhnya kayak gitu. Nah aku nggak terima, tapi nggak aku tegar, aku cuekin doang. Aku cuekin doang tuh. Jadi aku ngaruhnya ke jadi cuek ke suami aku. Oke. Nah terus suami aku kekeselan tuh. Dia kekeselan sampai dia bentak-bentak aku, ngata-ngatain aku kan. Aku nggak terima ya. Nah aku bilang ke dia, mulut lu kayak orang nggak berpendidikan banget sih. Di situ dengar tuh neneknya yang ngurusin dia. Katanya aku nggak ngatain dia nggak berpendidikan, bukan ngatain kan, mulut lu kayak orang nggak berpendidikan. Kamu nih emang kamu siapa? Pokoknya ngata-ngatain aku lah parah. Sampai tuh bang, aku tuh nangis-nangis duduk. Tuh nenek-nenek berdiri nunjuk-nunjuk aku. Nunjuk-nunjuk. Kamu tuh dasar ini segala macem. Pokoknya ngata-ngatain aku gitu lah. ya. Sorry ini posisinya kejadian setelah nikah kan? Iya, yang aku akhirnya diusir ngontrak. itu ya. Oke. Padahal mereka di situ tahu kejadiannya ya karena awalnya aku nggak suka dijelek-jelekin. Maksudnya berlebihan amat, emang lu anak miliarder ngapain gue umpet-umpetin ya kan? Nah nggak suka, aku tuh emang jeleknya aku tuh gitu bang, nggak bisa kesenggol karena aku tuh tipikalnya kan cuek ya, apa-apa aku lakuin sendiri apa, tapi tuh aku nggak suka kayak dicolek-colek gitu, dicari-cari masalah tuh aku nggak suka. Dari situ sebenarnya akar-akar masalahnya tuh. Nah abis itu terjadilah keributan. Aku dikatain, jadi kita saling kata-kataan tuh semua. Sampai itu semua itu sekeluarga itu aku sumpah serapah bang. Aku kan posisi hamil. Itu semua aku tunjuk-tunjuk. Aku sumpah serapah, sumpah. Aku sumpah serapah. Kalian inget ya, kalian giniin saya. Demi Allah saya nggak ridho. Kita lihat ya. Kalian hancur sejadi-jadinya. Sampai aku gituin bang. Cabut aku pergi ke tempat kakak aku. Untungnya kakak aku militer. Tinggalnya di Mabes.
Jadi kakak aku tuh eh, dia jadi segen lah, dia juga ngejar aku, nggak bakal berani ngomong aneh-aneh. Aku pergi ke kakak aku, sama kakak aku kan diginiin, bahwa dia ngontrak, ngapain tinggal-tinggal di rumah kamu gitu-gitu. Cuma masih sopan. Kakak aku tuh, keluarga aku tuh tipenya nggak kayak keluarga dia bang. Nggak barbar gitu ya. Enggak, yang malah yang berani aku, yang beranian bener. Ini nggak bisa nih, ini nggak. Cuma kalau keluarga aku tuh kayak, udah bawa dia ngontrak, ngapain, jangan bawa si Amel ke situ-situ lagi gitu. Pokoknya ngontrak. Bener, suami aku nepatin ngontrak. Sampai pas ngontrak nggak lama jadi Gojek. Oke. Dari situ suami aku tahu sifat asli keluarganya. Sebelumnya dia pro banget sama keluarganya bang. Karena kan yang gede neneknya, dari pihak bapaknya kan. Dari situ dia tahu sifat aslinya. Pas jadi Gojek ya boro-boro gitu bang, dibantu gitu ya, ditanya lah gimana. Aku 4 bulan aja, 4 bulan kan hamil itu dikasih ruh ya katanya kandungan. Aku tuh nggak bikin acara yang gimana, cuma ibu aku ini bikinin nasi kotak buat ke panti. Kita foto nih, selfie. Tahu nggak? Itu keluarganya ngamuk. Nggak diundang, nggak dihargain, bla bla. Padahal kita nggak ada bikin acara bang. Kayaknya mereka demen nyari masalah dah. Karena waktu itu aku nggak punya power kan, aku udah resign, nggak ada penghasilan, lagi hamil, keadaan susah. Kayaknya emang suka aja bikin aku tuh ngamuk-ngamuk gitu. Ya, ngapain sih ngusik-ngusik gitu ya? Orang udah berkeluarga ibaratnya. Padahal kita bukan tipe yang kepo-kepo gitu, enggak juga bang. Ngapain ya kan, kita aja mikirin nih gimana caranya banyak duit ya kan. Ya. Nah terus dari situ tuh suami aku kan tahu sifatnya ya, jadinya nggak ngeprok lagi tuh ke keluarganya, nggak ngeprok lagi. Terus dia inget aja tuh kayak, wah kemarin tuh duit gua di si ini si itu tuh nggak balik gitu kan. Kata aku ya udah lu rasain aja tuh, belain mulu kata aku ya. Terus abis itu lama tuh dia Gojek bang. Berapa tahun? Gojek itu setahun setengahan lah. Berarti untuk makan sehari-hari dari hasil Gojek gitu ya? Iya, tapi memang saat itu sebelum COVID mah lumayan, Ya. enak kok. Sebelum saat itu untungnya yang mereka tahu Gojek itu gak ada duitnya, jadi nggak ada yang berani, nggak ada yang berani minta ya. ngutang lagi. Alibinya mengutang tapi nggak dibayar. Untungnya itu, jadi aku tuh kayak yang ya udah bagus lah, mendingan kelihatan susah. Karena pas lahiran itu aku dibawa sama bapak aku kan, tinggal di bapak aku tuh. Nah sampai, oh ya nih bang, aku lupa cerita juga. Jadi tuh neneknya itu kan emang ada sakit bawaan, harus kontrol seumur hidup. Itu tuh yang nemenin kontrol aku pas baru hamil. Padahal di situ banyak orang, nggak ada yang ngurus tuh ya. nggak ada yang nganterin kontrol, ngantri tuh aku. Pas aku hamil mual juga aku. Tahu nggak, sama suami aku kan dibilang ke sepupunya, itu si lu aja yang nganterin gitu ya. Kan ada si Amel, begitu ngomongnya. Bener parah banget tuh orang. Nah makanya tuh dari situ suami aku tuh udah mulai mikir, ternyata bener ya kata bini gue gitu-gitu kali dari situ tuh dia udah mikir. Nah sampai satu masa aku lahiran kan di bapak aku itu, terus nggak lama tuh kita
mulai berani ini lagi, ngontrak lagi pas anak aku umur berapa ya Bang ya? Umur 9 bulan. 10 lah, 10 bulan mau setahun. Berani ngontrak lagi. Ngekos ini mah, anak masih satu kan. Ngekos yang udah full furnish. Jadi kita bawa baju doang. Lemari semua ada. Emang bagus kan. 1,2 itu udah sama listrik, wifi, sepuasnya pokoknya air. Itu kan murah banget ya untuk kita bertiga gitu hidup di situ. Nah, ternyata yang punya kosannya itu alhamdulillahnya kontraktor. Aku ngobrol-ngobrol. Emang sih suami aku yang kulihat udah di zona nyaman tuh jadi ojol ya. Tapi aku ngobrol, aku cobalah nanya-nanya kerjaan, kali aja ada orang itu bosnya ya kan. Bener Bang, masuk. Jadi itunya, stafnya, teknisi di salah satu apartemen ternama lah di Jakarta. Bener tuh dia kerja di situ. Tapi ternyata tuh bosnya dibilang zolim gimana ya? Istrinya mah baik. Suami aku nih kerja nggak pulang-pulang Bang. Bisa 3 hari. Kayaknya itu cikal bakal itu deh, suami aku kena paru tuh. Nggak pulang-pulang gitu ya. Aku kira mah gajiannya berapa ya Bang ya? Gajiannya cuma 6 juta sebulan. Iya, tapi kerjanya tuh bisa sampai nggak pulang. Dan aku tanya, emang nggak macem-macem, bener kan bosnya yang punya kosan itu, sama istrinya juga sering ke sana. Kataku, wah udah nih kacau nih. Apa kayak gini terus sampai suami aku tuh di ini loh Bang, di pas dia kerja di teknisi itu, dia tuh yang namanya persaingan kerja ya, memang kerja dimanapun pasti ada sikut-sikutan kan. Dia tuh sempat berapa kali mau disikut sampai difitnah. Ini tahu nggak sih HT, tahu HT nggak? Tahu. HT hilang kebetulan pas suami aku ambis ngambil motor. Masa katanya suami aku nyolong HT buat beli motor? HT aja harganya berapa Bang? Ya, paling gope paling mahal. Lah iya paling mahal ya. Umumnya kan 200. Iya sampai akhirnya aku marah kan lama-lama. Nah, bukan cuma itu sih yang bikin kesel bangetnya tuh. Kita kan ngekos bayar. Dia bilangnya nih bosnya ke orang-orang dia gratisin suami aku fasilitas. Kan ngeselin, tahu nggak Bang? Nggak aku bayar beneran. Pas nggak dibayar beneran, si ada nih salah satu keluarganya ngomong ke kemana-mana katanya, iya dia mau pindah udah nggak kuat bayar tuh. Langsung aku ceplosin aja tuh kayak apa namanya, enak aja nggak kuat bayar, orang dibilangnya fasilitas, kirain nggak dibayar ketar ketir kata aku gitu. Aku suruh resign tuh. Akhirnya benar Bang, keluar nurut. Tapi itu emang dalam situasi yang dia benar-benar udah kejepit, udah nggak tahan, baru dia mau ngeiyain tuh keluar. Nah habis itu dia keluar COVID. Jadi tuh keluar dalam keadaan aku hamil anak kedua. COVID tuh Bang. Udah COVID itu nganggur dong, ya kan? Semua orang juga kebanyakan pada nganggur kalau nggak WFH kan. Dia COVID, aku usaha makanan ternyata maju lancar. Cukup maju lah, aku nyuplai ke toko-toko gitu. Progresnya bagus Bang, progresnya oke gitu. Nah terus nyuplai, tahu nggak Bang? Si bos kontraktor itu yang kemarin dia kerja meninggal.
meninggal. Dia meninggal, istrinya minta maaf kan sama kita. Ya udahlah, orangnya udah nggak ada, masa kita mau. Tapi masih kontrak di situ. Enggak, kan pindah. Oh, udah pindah ya. Gara-gara disuruh, dibilang nyolong HT buat beli motor. Udah pindah itu, aku posisinya balik lagi ke rumah di pihak ini, di pihak keluarga bapaknya suami aku. Balik lagi aku ke rumah itu, tapi itu kan dengan sikon aku udah mulai usaha makanan. Oke. COVID itu, karena di situ lebih deket kemana-mana. Dan tahu nggak bang, itu aku udah digituin, aku masih pekerjakan mereka loh, Pekerjakan siapa nih? keluarga suami aku. Oke, buat bantu-bantu itu ya. Tapi dibayar. Jadi bayar lah. Kita bayar. Tapi tahu nggak yang ngeselinnya, ngelihat usaha aku berkembang saat itu ya, bukannya support, bukannya gimana, dia malah mau ikutan mereka Buka usaha juga. yang sama persis kayak gitu. Kan nggak pantas ya, padahal yang udah-udah ditolong aja pada nggak beres. Benar bang, buka mereka bikin hal yang sama, padahal tadinya kerja sama aku. Dan dia suplainya ke tempat yang sama nih, jangan-jangan. Ada sih salah satu miss yang kayak gitu, miskomunikasi. Tapi ya udahlah ya. Ada nih dua orang ini, tapi paling ngeselin sih satu orang, sepupunya yang ngeselin banget, yang umurnya di atas dia. Jadi kalau pas lagi punya uang, dia itu suka minjemin, tapi tuh kayak ngenyek gitu, gimana sih, kayak ngehina gitu bang. Kayak ngomongnya A sampai Z lah, sampai aku pernah nih ngomong apa gini ke anak aku ya, namanya seorang ibu ke anak, biar jadi pilot ya serap gini pilot mah sekolahnya mahal gitu. Ngejatuhin ya. Iya, sampai suami aku kan waktu jadi Gojek aja diginiin sama dia. Apa namanya, Cup, lu tuh harus bisa maju gini. Jangan terkecoh sama keluarganya Leo nih, mentang-mentang gini keluarganya si ini si itu, mentang-mentang begini, pokoknya mentang. Itu tuh aku udah mulai nggak respect tuh, udah mulai wah gitu kan. Saat itu dia lagi usaha coffee shop itu kan, kedai kopi itu kan. Nah waktu itu dia yang ngikutin juga usaha aku. Pas COVID itu dia ambruk, terus kita iyain. Nah dia dapet pinjaman bank besar, dia nawarin lah, lu mau minjem gak gitu. Akhirnya suami aku mau tuh, emang kebetulan butuh buat muter duit 1 juta. Tahu nggak, pas nagihnya tuh sampai tolak pinggang begini bang, ngomongnya segala macam. Itu aku gini, bayar deh langsung. Biasa kalau lagi punya duit begitu, nggak eling gitu, nggak ingat pas susahnya. Dia bayar, udah tuh. Nah COVID mulai 2020 akhir, suami aku kerja di salah satu perusahaan tuh, kerja dia. Pas kerja itu si sepupunya nih yang pada ngikutin usahaku nganggur, Ngedrop juga usahanya. karena di aku juga udah mulai goyang, jadi viral pas awal-awal kan, udah mulai goyang, terus nganggur kan, minta loker ke aku lagi buat nganter kurir, nganter kebab, nganter kurir kan, jadi kurir, nganter makanan, cemilan, kita kan apa aja dijualin ya, yang kebab, yang mochi, yang ini yang itu kan, kita kasih lah, walaupun dia udah begitu ya, udah sering ngehina gitu kan, ngerendahin, kita kasih kerjaan gitu. Lama-lama pengen kerja di tempat suami aku juga.
Aku udah pernah bilang, jangan pernah nolong mereka lagi. Itu tuh kayak nolong anjing kejepit. Dia tuh bakal bisa gigit lu suatu saat nanti. Terus udahlah, kasihan kita mandang anaknya gitu-gitu, mandang istrinya gitu-gitu kan. Bener masuk. Oke, dimasukin nih. Nah, tahu nggak, kan beda kantor saat itu sama suami aku. Emang sengaja suami aku nggak mau satu kantor, dimasukin ke cabang lain. Tahu nggak yang ngeselinnya apa, Bang? Pas masuk itu, masa dia ngomong ke teman-temannya katanya gini, enggak, ngomong ke suami aku katanya gini, jangan bilang ke yang lain ya kalau bini gua sama gua pernah kerja di bini lu. Ngerti nggak, Bang, maksudnya? Oke, paham. Jangan bilang-bilang anak-anak. Ternyata dia ngakunya bininya PNS. Oke. Terus dia kalau ngomong tinggi kan gitu-gitu. Kalau tinggi sesuai kenyataan nggak jadi masalah ya. Iya. Emang dia lagi bangga ya kan sama diri dia. Ini mah yang dia omongin hoax gitu, bohong semua lah, kan kita malu, Bang. Ya kan? Saudaranya. Iya. Pakai ditolong lagi orang begitu, kata aku ya. Ya udahlah. Udah masuk mau gimana? Berapa kali mau resign, Bang? Nggak jadi lagi dia tuh. Kita nahan, jangan, udah kasihan, ntar mau kerja apa gitu-gitu ya. Ya udah tuh, terus habis itu dia udah kerja. Akhirnya suami aku pindah ke cabang yang sekantor sama dia. Udah pindah sekantor. Nah, di posisi udah sama-sama kerja ini kan, jadi dia sama sepupunya sama-sama digedein neneknya ya. Masa yang dipinta uang rutin ngasih ke neneknya bulanan suami aku doang sama keluarganya. Giliran suami aku berontak, dibilangnya apa? Ya udah sih, yang ikhlas aja gini-gini. Kenapa nggak kejar-kejar yang itu? Orang udah sama-sama kerja kok, ya kan? Udah mulai-mulai kesel tuh. Udah kayak yang sampai apa-apa suami aku kan. Jadi sepupunya yang ini tuh disetir banget sama istrinya. Istrinya tuh di depan aku baik, tapi tuh aku mikir, jadi tuh dia kayak seakan-akan kayak ngebiarin biar suami aku aja terus yang apa-apa tuh nyukupin neneknya gitu-gitu kan. Cuma suami aku lama-lama juga nggak bisa dibodohin gitu aja kan. Orang yang tinggal di situ emak-emaknya dia pada kok, sepupu-sepupunya, masa yang nanggung si suami aku ya kan. Makanya dari situ tuh aku udah yang udah gue bilang jangan nolongin orang-orang begitu, kata aku. Bahkan aku nawarin, Bang, kalau mau, dia juga setuju sih, dia juga bisa pendapat, kalau mau nenek lu yang ikut sama kita, lalu kita kasih duit ke sono. Ada anaknya, jadi emaknya sepupunya yang dibantuin masuk kerja ini suka minjem duit soalnya ke neneknya, nggak dibayar gitu kan. Nah, jadi kita kan mikir ya, kalau mau ngasih ntar duitnya ke dia lagi ya kan. Nah udah tuh, sampai akhirnya ketahuan nih borok-boroknya sepupunya dia ini, yang soal cewek lah, tempat kerja gitu-gitu. Suami aku kan malu ya lama-lama ya kan. Maksudnya ketahuan siapa nih borok-boroknya? Ketahuan sama suami aku. Ada aja yang ngomong. Dia kan mereka suka minum, temen-temennya suka minum. Kalau orang minum kan suka keceplosan, ya kan? Suka ngomong yang jujur. Ya mereka lupa, mereka tuh ngomong, tuh saudara lu tuh Cup, gini. Terus itu aku tahu. Si istrinya nih sering curhat ke aku kan, kayak aku mimpi diselingkuhin gitu segala macam. Aku ceritain akhirnya. Tapi aku ngomong, Kak, ini
belum ada bukti ya, jangan gerusak-gerusuk. Biasa aja gitu, nggak usah gerusak-gerusuk. Kalau gerusak-gerusuk kesannya kita tuh fitnah. Cuma ini yang ngomong nggak satu orang, kalau yang ngomong satu circle mah mungkin iya kali hoax ya. Ini tuh yang ngomong nggak cuma satu orang, dan itu emang beda-beda circle kan. Dia ngomong ke lakinya. Jadi seakan-akan kita mau ngancurin rumah tangganya. Ngapain kita ngancurin rumah tangga dia ya kan? Ngomong sampai akhirnya suami aku didiemin di kantor. Ya suami aku diemin balik lah. Istilahnya kan, lu jadi orang bukan yang bener, udah gue tolong gitu kan ya. Malah kayak gini, seakan-akan jadi kayak gue yang zolim, padahal kan emang yang problematik siapa gitu kan. Suami aku nih udah mulai sakit-sakit sebenarnya, cuma dia juga nggak ada, sama sekali nggak ada nengok. Pernah, tapi tuh bukan di saat urgen-urgen yang harus ditengok, ngerti nggak sih bang? Sedangkan kayak story mereka ini keluarganya kayak ini loh, sering loh jalan-jalan, di hide dari aku tapi aku tahu dari orang. Di hide dari aku tapi aku tuh tahu dari orang. Nah terus habis itu waktu itu kan masih sakit yang stroke awalnya tuh. Oh, suami ini kena stroke. Stroke ringan. Setengah kiri mati. Karena umur berapa suami? sekarang 28, waktu kena itu masih 24. Iya 24. Masih muda ya. Iya makanya udah mulai sakit-sakit tuh udah lama. Tapi ya gitu, keluarganya tuh benar-benar nggak ada yang gimana sih, bantuin gantian jaga kek biar aku istirahat ya. Kan tahu saat dia stroke aja awal anak aku udah 2. Sedangkan dia masih harus tetap kerja kan. Nggak ada yang nawarin kayak sini deh anaknya gitu ya pegang. Dari dulu tuh nggak ada bang, makanya aku tuh kayak yang ya udahlah gitu. Nah itu dia stroke awal, yang nolong tuh banyak keluarga aku lah. Biasa pihak cewek kan lebih mikirin gimana kita, gimana anak-anak. Abis itu ternyata dia ada paru. Oke. Sakit paru, dia sakit paru. Terus ternyata harus diobatin lama kan. Udah diobatin lama, ternyata nggak kelar juga, harus dioperasi. Udah dioperasi, abis dioperasi itu dia ini bang, mulai tuh keluarganya jenguk ya, datang. Lumayan lah itu ada yang bantu-bantu gitu ya. Tapi dari situ tuh aku ya dihakimin sama keluarganya. Disalah-salahin ya. Iya, jadi tuh kayak kamu tuh kalau ngambil tindakan gitu-gitu tuh harus kita tuh harus tahu loh, keluarganya gini-gini. Terus tahu mau ngapain bang? Aku tanya, mau ngapain? Mau ngurusin kan enggak, ya kan? Mau rumah sakit juga nggak akan minta tanda tangan elu, ya kan? Lagian kalau ada apa-apa mau nanggung anak kita, kan enggak, ya kan? Pokoknya kalau udah nikah mah semua ada di tangan pasangan kita, ya kan? Lu mau diapain, lu mau jalannya gimana itu kan tergantung pasangan kita ya. Di situ tuh aku udah dihakimin sama yang rese tuh satu. Nah makanya dari situ tuh aku tuh berdebat. Dari situ aku berdebat. Ya udahlah, bodo amat, yang penting nih orang udah dioperasi. Udah dioperasi sehat tuh bang. Sehat. Terus apa namanya? Udah dioperasi sehat. Nggak lama tuh sakit lagi kan. Tapi dia tuh sakit lagi itu mulai-mulai tuh semenjak nggak kontrol karena ganti bos kan.
ganti bos, nggak kontrol, ternyata hipertensinya itu udah lari ke ginjal. Jadi kita tuh tahu dia kena ginjal itu semenjak kira-kira hampir 2 tahun yang lalu lah. Enggak deh, 1,5 tahun yang lalu ke belakang itu. Kita tuh udah tahu. Nah, terus ngelihat kondisi dia lama-lama kayak yang udah ini mah nggak bisa kerja nih. Kalaupun bisa ya harus kontrol rutin. Kalau nggak kontrol rutin ya nggak bisa dong, ya kan. Akhirnya aku suruh ajuin resign. Ya udah, resign aja gitu. Terus kata dia setuju tuh. Dia ajuin resign, bosnya nggak cc karena masih butuh dia kan. Masih butuh dia. Terus abis itu dia sepelein tuh bosnya sama sakitnya suami aku itu. Karena ternyata bosnya hipertensi juga, hipertensi terus komplikasi juga gitu. Sama. Nah, dari situ tuh udah tuh suami aku makin parah. Makin parah lah. Dikit-dikit capek, dikit-dikit lemes. Bener-bener sampai jujur aja aku kadang-kadang ada rasa capek lah ya, kayak yang kok nih orang begini mulu gitu kan. Ini kok orang perasaan nggak ada sehatnya kalau sama gua gitu kan ya. Sampai akhirnya ngedrop ke rumah sakit, enggak, ke puskesmas dulu tuh. Dikira aku udah tahu ini mah dari ginjal, orang kakinya bengkak ya kan, udah tanda-tandanya. Dia ngeyel bang, dia nggak percaya. Karena kan sebelumnya ginjalnya nggak separah ini tuh, nggak bengkak-bengkak. Dia ngeyel, dia nggak percaya. Akhirnya orang puskesmas juga nggak berani meriksa. Langsung disuruh ke rumah sakit. Ke salah satu rumah sakit. Rumah sakitnya aneh. Dibilangnya labnya udah tutup paling entar seminggu kemudian. Suami aku udah males lah, ya kan. Udah minta obat sekedarnya aja gitu. Minta obat sekedarnya aja biar bisa pulang, biar bisa kerja lagi, minum obat bisa kerja lagi. Nah itu ngeselinnya bosnya juga malah jadi bete. Dia jadi gak masuk kerja kan. Malah ngomong, lu sakit mulu Cup, gitu-gitu loh. Terus kata aku lah, kan kemarin minta resign gak diizinin, gimana sih. Kan suami aku apa-apa cerita ya, kemarin kan minta resign aja gak diizinin, kok sekarang sakit malah kayak gini ya kan. Pada ngomong kayak gitu. Nah terus akhirnya gak jadilah kan tuh, udah dibilang gitu. Jadi dia gak mau cek-cek lagi kan, karena butuh waktu buat izin lah, buat inilah, buat itulah. Pas udah cek-cek lagi, pas udah nggak cek-cek lagi, sakitnya makin parah, makin kayak yang awal aku ke podcast sebelah, ya kan. Itu kan aku nggak sama suami aku, dia tuh udah ngedrop itu sebenarnya, udah sebulan-bulan ini udah ngedrop parah, udah yang sampai yang sedihnya tuh bang, dia udah nyuruh aku pulang ke rumah orang tua aku. Pulang aja udah, gue tuh udah nggak ada harapan lagi nih kayaknya. Dia juga ngerasanya udah nggak sanggup bang. Udah lu pulang aja biar gue ngurusin diri sendiri, lu nggak usah ngurusin gue. Lu pulang, lu kembali ke orang tua lu, maksudnya biar seneng lagi pikiran tuh, biar nggak pusing lagi gitu kan. Nah habis itu tapi aku nggak ambil ini omongannya, cuma jujur bang aku takut juga itu, ini orang kok ngomongnya begitu ya. Cuma ya udahlah, dia maunya diiklasin, dia nggak mau dibawa ke rumah sakit, ya aku turutin lah. Daripada aku berdebat, orang kan kalau lagi sakit emosian bang, ya kan. Kalau kita eyel-eyelan tuh
jawabannya pasti ada aja A sampai Z ya kan. Jadi daripada eyel-eyelan mending aku diem aja udah. Paling aku nyautinnya gini, jadi gue diceraiin nih, paling aku gitu. Ya habis gimana, gue tuh udah kayak gini gini gini. Aku nggak nangis depan dia, tapi pasti kalau lagi nggak ada dia aku nangis sejadi-jadinya kan, kayak ya ampun ini masa iya mau sejauh ini sih, kata aku gitu ya. Kok omongannya udah sejauh itu. Bang, emang kodarullah ya, dia kan posisinya ngomong gitu udah mulai geletak. Nah besoknya dia masih kerja, tapi kerjanya terpaksa karena harus, jadi kan dia tuh sakit-sakit mulu tuh, mau diberhentiin sama bosnya. Udah ada orang baru, dia harus harus ngajarin. Ternyata orang baru itu ngejelek-jelekin suami aku, jadi bikin dia diinin sama bos, di apa, ditegur gitu, karena kayak keburukannya tuh diomongin ya. Suami aku cerita, terus akhirnya aku tegur, aku WA orangnya, aku minta WA-nya ke dim lah, ada ke temennya. Aku nggak marah-marahin dia, aku ngomong, bang mohon maaf, Yusuf ini kondisinya begini gini gini ya, aku jelasin ya. Jangan disinggung, jangan, kan lagian dia juga di sini sebentar lagi, kataku ya. Jangan iniin lah. Nah, dia tuh punya anak 3. Kalau sampai tiba-tiba ada apa-apa, saya nggak akan maafin kalian semua yang terlibat. Tahu nggak, itu besoknya kan suami aku. Jadi tuh pas ngajarin anak baru ini, kondisinya suami aku katanya udah rebahan mulu, kata teman-temannya. Kerja tuh udah rebahan mulu, dikit-dikit rebahan. Besoknya nggak masuk, suami aku nggak ada kabar ya. HP dimatiin karena dia nggak mau pusing kali. Bosnya WA aku. Dari yang nggak pernah WA itu, nanya-nanya. WA aku nanya, gimana kabarnya si dia, suami kamu tuh di mana gitu-gitu ya. Akhirnya aku ceritain kan. Aku ceritain, terus dia kan ngomong gini bosnya, kok dia nggak pernah nyeritain ke saya ya kondisinya gini 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 gini. Terus dengan lantang lah aku jawab, ya iyalah dia takut sama bapak, kata aku. Terus aku ceplosin kan, dulu dia di cabang sebelumnya sama bos sebelumnya itu dia dikasih kesempatan untuk kontrol, di sini dia nggak bisa kontrol, makanya kondisinya semakin turun. Nah bos yang satu lagi datang, yang aku cerita sama-sama punya komplikasi darah tinggi itu, yang selalu adu nasib, ngomongnya parahan saya mulu. Dia ngelihat suami aku, kondisi suami aku, biar dia percayalah, lihat sendiri. Terus aku ceritain kan, kayak ya nih pak ngomongnya udah ngaco, masa saya mau dipulangin gitu-gitu kan. Dibawa ke rumah sakit pak, pas dia tahu hasil labnya kaget kan. Udah bu, ini mah cuci darah aja bu. Wah aku nangis kan kayak apa pas dokter ngomong, bu ini udah stadium akhir bu. Udah stadium akhir tuh gimana, udah stadium 5 bu. Jadi sampai di hasil labnya aja sampai ada tanda serunya bang. Fungsi ginjalnya tinggal 3%. Ureum itu kan batas maksimalnya 50, dia itu 230. Kreatinin itu batas mentok orang cuci darah itu 7 kan, dia 18. Dia udah stage 5. Makanya stadium 5, makanya dibilang stadium 5 karena sudah sangat melampaui batas kan. Apalagi ureum itu kadar proteinnya tuh sangat tinggi. Nah saat itu kemarin ngalamin kayak gitu, ya udah aku nggak pakai babi bu, ya udah cuci darah aja, maksudnya yang terbaik aja lah, karena kan gimana ya, kita mau
Kalau orang-orang kan jangan ntar cuci darah jadi gini 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 gini. Ya sekarang gini bang, itu kan bentuk ikhtiar. Kalau nggak cuci darah mau kita apain tuh orang? Coba aku tanya ya kan. Kata orang kan tuh cuci darah mah umurnya nggak lama. Ya gimana nggak cuci darah lebih parah lagi ya kan. Orang datang, maaf ya bang ya, datang tuh udah pucet. HB-nya aja, kalau laki-laki kan HB normalnya itu 13, dia 7 HB-nya. Iya, sampai dia transfusi 2 kantong, 2 kantong darah. Akhirnya aku ya nyerah aja dari berbagai banyaknya dia penyakit. Yang ginjal ini sih yang udah, makanya dia sekarang kayak gini kan, udah sakit-sakit diberhentiin bosnya, udah pasang alat di sini bang. Terus perusahaan mana yang mau nerima coba? Itu biayanya dari mana itu? Awalnya asuransi, itu juga pas cuci darahnya kita masih nombok loh. Dari biaya pasang CDL nih, pasang alat ini sama cuci darah, itu kan total 9,4, ternyata cuma di ACC 2,7. Jauh banget. Makanya kita nombok 6,7. Aku sampai nego minta cicil ke rumah sakit. Jadi aku di muka berapa dulu, ntar cicil 2 kali. Aku sampai begitu bang. Itu juga awalnya yang nyuruh pakai asuransi kan bosnya, kan konyol ya. Kenapa nggak pakai BPJS aja dari awal ya kan? Itu aku sampai nombok begitu. Dan kayak gini kan keluarganya nggak mau tahu bang. Nengok sih nengok. Ya nengok mah semua orang juga bisa bang. Tapi mana ada sih kayak yang gimana anak sama siapa, repot nggak? Mana ada bang. Kayak gitu tuh mana ada. Jadi kita pontang-panting sendiri. Tapi aku sih yakin malah justru kalau diberi kesakit ini kan, kalau sakit itu real cobaan ya, benar-benar cobaan kan. Aku yakin sih kalau memang seberat ini tuh pasti nanti imbalannya nggak main-main ya kan. Ya amin. Karena kita ngurusin suami kan segitunya, dari yang dulu dia sering kesurupan bang, kesurupan hilang jadi ke penyakit semua. Coba itu. Itu jadwal cuci darah gimana sih, sebulan sekali atau? Belum tahu, kayaknya seminggu 2 kali dia. Seminggu 2 kali. Karena udah stage 5 kan. Terus sekali cuci darah tuh harus ngeluarin uang. Enggak sih, ntar rencananya mau ngurus BPJS gitu. Mau ngurus rujukan segala macam. Ini udah jalan berapa kali? Ini baru 2 kali. Baru 2 kali. Tapi setelah cuci darah itu memang ada perkembangan ya? Ada. Sehat gitu ya. Alhamdulillahnya tuh cuma lemes aja. Lemes kan belum terbiasa kan, kayak kita enggak sih, kayak orang kemoterapi aja kalau baru-baru begitu. Jadi HD tuh sebenarnya ya hampir-hampir sama kayak kemoterapi. Sekarang sumber penghasilan dari mana? Kalau aku jualan. Jualan. Tapi kalau suami kan udah nggak bisa kerja. Nah rencananya gini bang, kalau dia udah mulai terbiasa dengan kondisinya, dia jualan aja aku kerja. Jadi kita tuker posisi aja, kan sama aja toh, dia kerja juga kan. Sama, dia jualan pun nanti akan ngerasa sibuk kok. Karena aku udah ngerasain kan, jualan itu sibuk gitu. Saya cuma bisa garuk-garuk kepala dengernya. Iya, dari Berat sih, yang berat. awal-awal kesurupan mulu ya kan. Dan posisi ini udah jalan berapa lama nih? Kalau yang seberat ini sih berat banget ya. Seberat sekarang. Kalau dulu kan sakit stroke kayaknya sebentar doang. Ini udah mau 2 bulan. Benar-benar posisi yang dia lemah banget, nggak bisa nyari uang 2 gitu. bulan ya. Ini kan sebenarnya masih muda ya suami. Jauh banget lah di bawah saya gitu. Suami 28 sekarang. 28. Iya. Bang Ale udah 42. Beda berapa tuh umurnya? Iya, kok bisa kena situ aja, jangan saya. Kalau saya kan masih muda. Kok bisa kena itu sih Kak? Apa dari
rutinitas dia makanan, minuman yang nggak jaga. Kalau itu gini Bang. Memang dia tuh habitnya buruk ya. Tapi dibilang buruk banget nggak banget, karena dia tuh picky eater loh. Milih makanan tuh milih dan bosenan. Dan aku tuh sampai mikir, ya Allah, perasaan orang yang pola makannya lebih parah dari dia aja nggak kenapa-napa, kok ini kenapa-napa gitu loh. Kayak dia tuh suka minum-minuman yang kemasan itu. Padahal dia, demi Allah ya Bang, dia itu bukan peminum. Karena kan kita kenal dari zaman main bareng, belum pacaran. Kalau dia peminum juga aku mana mau nikah sama dia ya kan. Takut kan aku. Ya ini sih apa, saya sih nggak sampai kepikiran gitu ya. Ini umurnya masih 28 tapi udah stadium 4 ya, mungkin karena 5. stadium 5 malah. Jadi mungkin waktu sudah merasakan sakit ini nggak ditindaklanjutin. Bukan nggak ditindaklanjutin, mungkin kalau dia ngeluh ke aku langsung. Ya dianya nggak mau dirasa gitu, iya. cuek, masa bodoh gitu, alah paling ini biasa gitu, Meriang kalau kata dia. sementara tuntutan pekerjaan tetap harus jalan. Nah itu masalah utamanya, ditambah dia mikirin keluarganya nggak ada yang peduli. Nah itu dia sih, ini benalu sih. Iya. Sorry. Kalau yang dia tolong-tolong aja itu Bang, ya Allah, boro-boro Bang yang pernah dia tolong. Aku bukan ngungkit ya, kalau aku sih tipenya kalau udah ditolong sama orang inget terus, pasti bakal nggak enak apa gimana Ya kan. ini apa ya, paling nggak enak sih ya, apalagi dengan dua keluarga gitu kan, keluarga pribadi kita sama keluarga mertua yang nggak akur gitu, apalagi memang saling gondok-gondokan. Sementara Kak Amel ini kalau saya dengar ceritanya gitu ya, Kak Amel ini termasuk orang yang berbesar hati gitu loh, sabar. Mungkin kalau istri-istri di luar sana yang suaminya masih aja nurutin keluarga mertua gitu, mungkin udah nyap-nyap segala macam. Iya. Dan ini Kak Amel nggak pernah mau ambil pusing. Ah udahlah ya gitu. Tapi dia sering cerita Bang, dia sering mimpiin aku pergi dari dia. Makanya dia bangun tidur suka megangin tangan aku. Kayak belum lama kok, 2 hari yang lalu dia ngomong, aku mimpi kamu ninggalin aku lagi tahu, kamu udah capek sama aku. Ya kalau ngeselin capek aku gitu. Makanya nurut. Udah berapa kali nggak nurut, apes kan kayak gini. Ini terberat loh, berat seberat-beratnya ini. Ya sebenarnya udah ngedrop karena fisik gitu ya, kesehatan. Ditambah lagi nggak kerja, itu udah, kalau sebagai seorang lelaki ya itu memang pikirannya tuh udah benar-benar ngedrop. Bener. Dia makanya putus asanya nggak bisa nafkahin karena suami aku tuh pekerja keras Bang. Ya jadi memang salah satu tanggung jawab dan tuntutan sebagai seorang suami sih itu gitu. Dan di saat seorang suami sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi, itu udah pasti jadi beban pikiran sih gitu ya, bikin kesehatannya makin ngedrop lagi gitu. Dan ya saya sih cuma apa ya Kak, bisa bantu doa aja sih, semoga keadaannya lekas membaik. Amin. Suami dikasih kesembuhan dan rezekinya juga dipermudah lah sama Allah gitu ya. Amin ya. Ya atas segala kesusahan yang sudah dilewati, ujian yang udah masih dijalani sampai sekarang. Ya betul Kamel bilang tadi, Allah pasti ngasih sesuatu yang lebih nanti gitu ya. Entah kapan, nggak tahu sih kapan ya. Jadi katanya sabar aja dulu. Sampai kapan? Ya sabar aja dulu. Pokoknya sabar dah. Ya, aku tuh dari yang berdoa minta ini minta itu sampai akhirnya sekarang berdoa gimana coba Bang? Ya Allah aku berserah, udah terserah. Udah atur aja ya Allah. Gimana udah terserah, udah pokoknya maaf ya. Aku udah sampai ngomong, ya Allah ikhlas, udah kalau mau ambil aja. Mau gimana udah pokoknya terserah, karena yang punya jalan kan Allah. Kita kan cuma bisa berencana ya kan. Kita yang menjalani gitu kan. Ya Kamel,
Ya semoga dikasih kekuatan lah, Iya, di, amin. di apa ya, dilapangkan lagi kesabarannya. Amin. Aduh, apa saya juga mendengarnya gitu ya, mendengarnya terenyuh gitu, benar terenyuh banget. Nggak tahu deh kalau apa ada di posisi Kamel, mungkin saya juga udah nggak sanggup kali ya. Mana masih muda emang. Iya, Kamel umur berapa sekarang? Sama. 28 juga. Iya, masih muda. Aduh, belum lagi masalah yang nggak penting itu tuh yang selalu ngerumitin. Iya, komen-komen Komen, mulu. wah. Bisanya komen-komen doang. Nggak usah dianggap lah itu loh, Kak. Ngeselin. Oke deh, Kamel ya. Itu aja sih Kak dari saya dan juga dari teman-teman ya. Semoga Iya. apa ya, lekas membaiklah semuanya lah. Ya. Amin. Mungkin sebelum kita tutup podcastnya, Kamel mau ada pesan dan pesan Yap. untuk keluarga yang rese di sana. Pesan dan kesannya, pokoknya apa aja yang kita ucapkan, yang kita lakukan, itu semua ada pertanggungjawabannya ya. Semua yang kita alamin itu ada timbal baliknya pasti. Mau itu baik, mau itu buruk, terserah orang mau ngomong apa ya. Kita mau dibilang apa, yang penting jangan ngelebihi, bicara seolah-olah ngelebihin Tuhan. Seakan-akan tuh di apa, mereka yang paling baik, Paling hebat. kita yang payah gitu. Jangan deketin orang pas lagi punya duit, pas lagi itu dijauhin. Kayak gitu aja sih Bang. Oke, Kamel ya. Jadi sudah bukan hal yang biasa gitu kalau misalnya kita lagi berduit udah laler tuh kayak ngerebutin tuh. Iya. Ya kan? Tapi giliran kita lagi susah, setan aja nggak mau deketin. Iya, setan aja kayaknya, ih siapa lu? Itu ya. Oke, Kamel, terima kasih Iya. banyak buat curhatannya, ceritanya, Iya, dan sama-sama. ya banyak yang bisa diambil lah dari Iya. perjuangannya Kamel. Oke penonton, itulah cerita dari Kak Amel. Semoga bisa menjadikan pelajaran dan juga pemahaman hidup yang benar-benar bermakna sih ya, benar-benar luas kesabarannya. Buat teman-teman juga nih yang ingin cerita di sini, teman-teman bisa hubungi admin di 0858 47683. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kamel, terima kasih banyak ya. Sama-sama Yang Bang kuat Kak Andi. dan sehat-sehat terus buat Kamel. Ya amin. Sampai jumpa.